Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami An-Nasru, para guru, para sepuh, para tokoh, jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga Allah panjangkan umur kita semua untuk selalu taat kepadanya. Yang sakit Allah sembuhkan dan sehatkan, urusan dimudahkan, hajat-hajat dikabulkan. Semoga kita semua nyampe ke akhir Ramadan, amin ya rabbal alamin. Baik jemaah rahimakumullah, ini bulan Ramadan ngajinya tak lagi fikih, ngaji tafsir aja. Ya, sekali-kali saya ngajar tafsir lah. Kita buka surah Al-Asri, mau berbicara tentang manusia perspektif Al-Quran. Hafal semua ya? Surah Al-Asri, hafal insyaallah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mentahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan sabar. Yang pertama adalah bahwa surat ini yaitu Makkiyatun, adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Artinya dalam ulumul Quran, ketika di awal surat itu tertulis Makkiyah, berarti itu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau turun di Mekah. Nah, surah Al-Asri ini adalah Makkiyah, berarti Nabi masih di Mekah. Namun ada sebagian yang bilang itu adalah Madaniyah, yaitu turun Nabi setelah hijrah ke Madinah. Wal asri biasanya diterjemahkan dalam terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia, yaitu demi masa. Apa yang dimaksud dengan al-asri di sini? Satu, al-murad bil asri akhirun nahar, yaitu adalah ujung siang. Berarti yaitu adalah waktu asar menjelang maghrib. Itu yang dimaksud dengan al-asri. Yang kedua, al-asri itu sendiri maknanya adalah yaitu ad-dahru atau az-zaman, yaitu waktu atau masa, sebagaimana biasa ada di Al-Quran terjemahan. Dengan demikian, kenapa ini pakainya wal asri, itu juga dimaknai adalah ujung siang atau menjelang tenggelamnya matahari. Maka penting ketika ada di penghujung waktu untuk merefleksikan apa yang sudah berlalu, demi yaitu masa depan yang sebentar lagi itu akan habis. Kalau demikian berarti di sini yang hadir usianya sudah asar semua kebanyakan. Ada yang asarnya 4:30, ada yang jam 4, ada yang 4:30, ada yang jam 6 kurang 1/4. Kenapa bersumpah demi asar? Karena asar itu di penghujung siang, yaitu ketika matahari mau terbenam, semua orang siap-siap untuk pulang dari aktivitas pekerjaan. Berarti kita sebentar lagi akan pulang, yang waktunya sudah asar. Tapi waktunya yang masih duha, masih zuhur,
itu juga bisa jadi duluan. Kemudian kenapa sumpahnya wal asri, yaitu pakai waktu asar? Karena asar itu adalah solat yang dikategorikan solat afdol. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah solat-solat yang ada dan solat wusta, yaitu solat asar. Kemudian maknanya adalah masa yang mana kira-kira yang biasa dipakai, yaitu innal asra huwa zamanu wa hadha huwal asah, bahwa yang dimaksud al-asrih di sini tentu adalah masa waktu itu sendiri. Itulah pandangan yang dinyatakan paling benar. Kenapa Allah bersumpah terkait tentang waktu, tentang zaman, tentang masa? Ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran, berarti yang dijadikan bentuk sumpah itu penting. Yang dijadikan bentuk sumpah itu berarti bernilai. Yang dijadikan bentuk sumpah itu berharga, sehingga dijadikan sebagai bentuk sumpah. Contoh, kita bersumpah demi Allah karena memang sangat penting dan sangat bernilai. Atau jangan-jangan dulu kita masih muda, saking pentingnya cinta, sehingga bersumpah demi cintaku padamu. Itu penting. Tetapi al-asrih di sini juga perlu dipahami, yaitu dalam waktu ada yang namanya yauman. Dalam yauman ada namanya naharon walailan. Jadi dalam waktu hari itu ada siang, ada malam. Di antara hari mulai siang malam itu Allah bersumpah dalam ayat lain menggunakan di antaranya adalah wan nahari idza tajalla wal laili idza yaghsha wal fajri wad duha. Itulah bentuk dari al-asri. Jadi waktu itu ada waktu fajar, sehingga Allah bersumpah wal fajri. Yang kedua ada waktunya malam, sumpahnya wal laili. Ada waktu siang, yaitu sumpahnya wan nahari. Ada waktu duha, sumpahnya adalah wad duha. Pentingnya waktu. Kenapa waktu ini penting? Karena buat umat Islam waktu ini penting bagi orang beriman untuk diisi dengan kebaikan supaya kelak banyak bekal. Bagi orang-orang yang mementingkan dunia, bilang bahwa waktu itu adalah uang. Buat kita waktu itu adalah ibadah. Uang pun jadi sarana ibadah. Tapi kebanyakan kita menggunakan memahami waktu itu, waktu adalah uang. Tapi bagi orang beriman, waktu itu adalah ibadah. Karena kata Ibnu Katsir, yang disebut dengan waktu itu adalah perputaran dari pagi sampai ke pagi, hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan. Terjadi banyak peristiwa yang dilakukan manusia, bentuknya baik maupun buruk. Itu namanya waktu. Sehingga penting di sini Allah bersumpah dengan waktu. Begitu pentingnya waktu. Hanya saja kita tidak menyadari betapa pentingnya waktu kita sebagai orang beriman untuk diisi dengan kebaikan. Nanti kalau sudah di penghujung waktu baru sadar. Kapan sadarnya? Yaitu ketika nyawa sudah ada di tenggorokan baru sadar. Laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau beri aku penundaan sebentar saja, padahal sudah dikasih usia 70 tahun disia-siakan. Setelah ada di penghujung baru tahu pentingnya waktu untuk diisi dengan kebaikan. Ini artinya Allah sudah menginformasikan tentang pentingnya waktu. Tidak sedikit nanti orang kalau sudah akan tiba pada ajalnya, dia minta penundaan waktu sedikit saja. Cuma masalahnya dikasih enggak?
Enggak dikasih. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah wa akum minas solihin. Kenapa waktu sebelum nyawa ada di tenggorokan kok disia-siakan? Baru sadar. Nah, ini problemnya. Sebab kalau ajal itu la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun, tak bisa minta untuk dipercepat maupun minta untuk ditunda. Kenapa? Waktu usianya masih muda, masih sehat, kok disia-siakan? Karena kebanyakan manusia itu menyia-nyiakan waktunya, maka Allah menyatakan innal insana lafi khusrin, sungguh manusia dalam keadaan rugi. Kenapa rugi? Karena waktu yang sudah diberikan oleh Allah ternyata tidak dimanfaatkan untuk diisi dengan kebaikan supaya kelak menjadi bekal. Rugi apa tidak? Rugi. Mari kita cek tentang waktu nih. Tentang waktu. Yauman, sehari semalam, kata orang ada 24 jam. Betul? Betul. Menurut medis, normalnya orang hidup itu dalam sehari semalam 24 jam, tidurnya adalah 8 jam. Betul? Oke. Berarti sehari semalam sepertiganya dipakai buat tidur. Kalau begitu, usianya kalau 60 tahun diambil sepertiga, 20 tahun cuma dipakai buat tidur. Jelas ya? Ya. Berarti yang usianya 60 tahun hari ini berarti 20 tahun cuma dipakai buat tidur. Karena sehari semalam 8 jam tidur, berarti sepertiga. Kalau 60 tahun berarti 20 tahun dipakai tidur. Sisa berapa? Sisa 40. Sejak lahir sampai dia balik berapa tahun? Yang tidak tercatat apa-apa, berbuat baik yang enggak dapat apa-apa, paling dikasih ke orang tuanya. Berbuat jelek enggak dicatat apa-apa, 15 tahun. Berarti 20 tahun buat tidur, 15 tahun enggak fungsi apa-apa. Berapa tahun sudah? 35. Sisa berapa? Sisa 25. Sejak balik baru dicatat kebaikan keburukannya. Langsung jadi orang taat apa masih maksiat? Masih maksiat. Taubatnya umur berapa? 40. Taubat 40. Berarti sisanya habislah. Habis. Jelas ya? Oke. Sekarang kita cek waktu kita yang digunakan untuk kebaikan. Berapa sih jumlahnya rukun Islam? Berapa? 5. Syahadat sudah menjadi pembuka dan daftar. 4 tinggal kan? Oke. Haji cuma wajib seumur hidup sekali. Sedangkan puasa setahun sekali. Sedangkan zakat setahun sekali bagi yang mampu. Solat tiap hari. Berapa lama tiap solat? Kalau kayak tadi lumayan lah, lama lah. Wah, tadi nggak nyampe. Oh ya, itu kalau jamaah. Kalau solat sendirian berapa menit? 5 menit, anggap bonus lah, 10 lah, 10 menit. Berapa kali solat kita 5 waktu? 50 menit. 24 jam cuma buat solat 50 menit. Tadi dipakai buat tidur, sisanya buat apa? Habislah. Habis. Makanya Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusr. Habislah kita ini. Kira-kira kita masuk rugi apa tidak nih? Nih, kamu kau dihitung ya. Pak Haji Zulfa usianya berapa kira-kira nih? Usianya 60, udah habis 20 tahun ya buat tidur. 15 tahun buat balik. Habis itu nggak langsung taat, apa langsung taat? Kalau nggak langsung taat, jam umur berapa taubatnya?
Nah, sekarang tinggal dimanfaatkan sisanya. Hah? Sudah komat? Iya, bentar lagi mau sholat berarti. Oh, sudah tobat. Alhamdulillah. Oh, komat lagi. Ya, artinya ini yang menjadi renungan buat kita, sehingga Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin. Jelas? Itu waktu. Sekarang manusianya, kenapa manusia itu terhitung rugi? Manusia. Kita akan ngaji pakai insan, tidak pakai nas, karena dalam Al-Quran manusia itu terma yang dipakai satu besar, yang kedua anas, yang ketiga al-ins, yang keempat al-insan, yang kelima adalah Bani Adam. Jelas? Doh. Innama ana basyarum mithlukum ma antum illa basyarum mithluna. Bashar. Yang kedua adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa, bukan insan, insa. Yang ketiga, ya bani Adam khudhu zinatakum, begitu ya, Bani Adam. Kemudian yang keempat An-Nas, yaitu qul a'udzu birabbin nas ya ayyuhan nas. Yang kelima Al-Insan. Al-Insan. Al-Quran ketika berbicara tentang manusia pakai besar itu biologis. Jadi hanya fisik. Makanya dalam Yasin, orang-orang Antokiyah itu ketika protes pada 3 rasul yang diutus oleh Allah melalui Nabi Isa Hawariyun, ada yaitu Sodik, Soduk sama Sam'un. Makanya kata penduduk Antokiyah, ma antum illa basyarum mithluna. Ada enggak surat ayat itu? Surat apa? Surat Al-Quran. Surat Al-Quran. Ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Itu surat Yasin itu. Ma antum illa basyarum mithluna, kalian itu bukan siapa-siapa, cuma manusia kayak kami. Jelas? Antokiyah, penduduk Antokiyah yang diutus Sodik, Soduk sama Sam'un. Ada yang bilang itu adalah Samuel yang ketiga itu. Nah, artinya apa? Manusia besar. Ini ngajinya, soalnya ngaji ilmu Al-Quran nih, tafsir nih. Yang kedua, kalau berbicara tentang manusia pakai An-Nas, itu adalah komunitas atau masyarakat atau golongan. Contoh, wa minan nasi may yaqulu amanna. Ada golongan manusia yang bilang beriman padahal enggak. Jelas? Oke, itu berbicaranya tentang komunitas atau masyarakat. Tapi kalau bicara Bani Adam semua turunan. Kalau pakai al-ins berarti itu berbicara tentang jenis, membedakan jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Tapi kalau bicara insan berarti adalah batin, yaitu kualitas. Adalah sekarang kita cek kualitas kita sebagai insan yang mana nih? Ya, insan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dijadikan dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Kalau insan berarti dia nangkringnya di besar. Nah, sekarang kita lemah apa tidak sebagai manusia? Fisik sudah melemah. Wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa min ba'di dha'fin quwwatan. Ini kan sudah lemah semua nih. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dulu waktu bayi lemah, enggak bisa berdiri, enggak bisa jalan. Sekarang sudah balik kan? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Sama ya. Wa khuliqal insanu wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Orang yang kami panjangkan umurnya kami kembalikan pada penciptaan semula. Sudah mulai susah berdiri, sudah mulai susah lari. Jelas ya? Dulu waktu kecil ngambekan, sekarang sudah mulai ngambek
Ngambekan, bener. Udah bener semua pokoknya. Dulu nggak punya gigi, sekarang sudah mulai berkurang. Ya lemah kita nih, tapi jangan sombong. Rugilah, rugi. Jelas? Oke. Sekarang kita cek bagaimana manusia itu. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Kita ini sering berkeluh kesah apa kita ini sering pasrah? Bu, kita ini sering keluh kesah apa sering pasrah? Sering keluh kesah daripada pasrah ya. Oke, bedakan pasrah karena menyerah dengan pasrah memang tawakal kepada Allah. Kebanyakan kita itu pasrah akan nyerah. Sekarang idza massahu asyarru jazua. Manusia itu kalau diterpa yang tidak enak, tak sesuai harapan, itu ngeluhnya galau itu. Benar? Ya. Idza massahul khairu manu'a, tapi kalau dikasih kenikmatan manu'a, genggamannya erat. Genggamannya erat. Kenapa? Dikasih rezeki itu makin kencang. Genggamannya makin kencang. Jelas. Dengan demikian, apa hubungannya ayat ini? Ayat ini terletak setelah surat At-Takatsur. Jelas maksudnya? Alhaakumut takatsur. Manusia juga dinyatakan rugi, makin genggam erat. Senengnya yaitu berlomba-lomba terkait tentang banyak urusan dunia. Kan alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir, berhenti kalau sudah diantar ke kubur. Sekarang belum berhenti. Kalla saufa ta'lamun, nanti tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, nanti baru tahu. Sekarang belum sadar. Jelas maksudnya? Yang ujungnya latus'alunnah yauma idin anin naim, nanti semua akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat yang diberikan. Makanya ayatnya wal asri. Ini jelas tadi? Oke. Nah, dengan demikian manusia itu kalau makin kaya, mohon maaf, cenderung makin pelit. Manusia itu makin kaya cenderung makin pelit, tapi kalau makin dermawan tuh baru bagus. Contoh sederhana nih. Dulu pernah saya sampaikan, kalau orang punya kekayaannya 40 juta, zakatnya itu kan 1/40, 2,5%, 1 juta, ringan, cuma 1 juta. Makin kaya punya uangnya itu 1 miliar, zakatnya 2,5%, 25 juta. Mulai berasa, dapat motor. Makin dibuat kaya oleh Allah, uangnya 40 miliar, zakatnya 1 miliar. Tetap ringan apa tambah kepikiran? Tambah berat. Keluarnya jujur apa bohong? Jelas kira-kira nih. 40 juta keluar 1 juta, Bapak Ibu, itu dermawan. Makin kaya, uangnya 1 miliar 25 juta, zakatnya itu makin berat, dapat motor. Sekarang kekayaannya 40 miliar, zakatnya 1/40, 1 miliar. Kira-kira 1 miliar keluar semua apa enggak? Nggak nanya doang. Makin kaya potensi manusia itu makin pelit. Dikeluarin nggak zakat 1 miliar itu? Hah? Banyakan enggak kayaknya Pak. Ya paling dikeluarin 100 juta sudah besar, 900 jutanya ngilang. Nah kan begitu, manusia itu makin dibuat kaya makin berpotensi pelit. Kenapa? Karena yang dia ingat yang dikeluarkan, bukan yang Allah berikan. Betul? Oh iya. Dia lupa dari 40 juta menjadi 40 miliar itu besar. Yang dia ingat dari 1 juta berubah 1 miliar yang harus keluar. Itulah manusia. Jelas? Bukan kata saya itu. Ayo kita cek. Yang tidak dilihat oleh kita karena tak pandai bersyukur, dari 40 juta kekayaan jadi 40 miliar itu enggak dipikirin.
tidak disyukuri, tapi yang dibaca dari 1 juta keluar dari 1 mil jadi 1 miliar, itu yang dilihat, makanya berat. Jadi manusia itu makin kaya berpotensi makin pelit. Nah, kalau di sini enggak, insya Allah jujur semua. Hah? Enggak, alhamdulillah, sedekah. Ini enggak ngomongin sedekah, ngomongin zakat. Ya, ini ngomongin zakat, tidak ngomong sedekah. Kalau sedekah kan ya mau ngasih ya alhamdulillah, ya enggak silahkan. Nah, ini bicaranya karena ayat surat sebelumnya berbicara alhaakumut takatsur. Maka tadi idza massahul khairu manu'a, manusia itu kalau dapat banyak kebaikan, manu'a, suka mencegah, jadi petinju, sudah genggam erat, dipakein sarung tangan, masih diikat. Itu manusia, jelas maksudnya? Oke. Sekarang kalau oleh Allah dibuat dia susah, langsung datang enggak? Langsung datang enggak kira-kira dekat pada Allah? Idza massal insana dzurru, insan ya. Saya mau bicara insan di Al-Qur'an nih. Kan wal asri innal insana idza massal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dzurrahu marra ka'an lam yad'una ila dzurrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya malun. Ini ayatnya nih. Idza massal insana dzurru, manusia itu kalau ditimpa kemudorotan, kemalangan, kesusahan, kesulitan, da'ana, langsung segera datang kepadaku berdoa, kata Allah. Li jambihi, tiduran, ya Allah kapan masalah ini selesai, ya Allah kapan bisnis ini goal, ya Allah kapan saya naik jabatan, kan begitu kan? Bukan kata Quran, au qaidan, atau duduk berdoa juga, duduk di depan rumah, ya Allah. Habis pokoknya banyak masalah datang. Jelas? Au qaima, atau sambil berdiri. Ya Allah, naik mobil, naik motor, keluh kesahnya, ya Allah, ya Allah. Jelas? Itu surat. Kenapa? Pokoknya manusia begitu. Itu kata Quran, bukan kata saya. Nih, saya ulang doanya ini. Idza massal insana dzurru, insan ya. Saya kan enggak bicara Bani Adam, baru ngomong insan. Nanti kalau mau ngaji tentang insan, tentang Bani Adam, undang saya lagi besok-besok. Oh, jangan, fikir lanjut. Jelas. Idza massal insana wal asri innal insan khuliqal insan idza massal insan. Insan semua ya. Oke. Da'ana, langsung doa, li jambihi, tiduran bolak-balik kanan kiri. Ya, au qaidan, duduk, au qaiman, berdiri, jalan, naik motor, naik mobil, semua begitu. Tapi kata Allah, falamma kasafna anhu durrahu, kalau masalahnya oleh kami sudah diangkat, marro, pergi dia dari saya. Ka'allam yad'una ila durrim massah, seakan-akan dia tidak pernah memohon kepadaku tentang masalah yang menimpanya. Benar enggak? Benar enggak nih? Oh iya, itu bukan kata Jalil, kata Al-Qur'an. Jelas? Kita masuk manusia itu apa ingin menghindar dari model itu? Nah, informasi di Al-Quran tidak harus kita seperti di Al-Quran, tapi informasi itu harus kita hindari. Sama seperti saya bilang, misalnya di sebagian kajian ibu-ibu, kayaknya belum di sini. Kalau Nabi menginformasikan bahwa di neraka itu paling banyak perempuan, upayakan supaya sedikit perempuan di neraka. Kan begitu kan? Kan Nabi ngasih informasi bahwa kelak di neraka paling banyak penghuninya perempuan. Jangan ngikutin informasi itu, tapi bagaimana caranya hindarkan diri biar di neraka tidak banyak perempuan. Jelas maksudnya nih? Nah sama, jadi kita model seperti manusia tadi, apa bukan? Modelnya kita kayak gitu ya? Oke, wah sudah habis jamnya. Ini belum nyampe ke belakang soalnya.
Lanjut. Jangan lama-lama ya, soalnya nggak ada apa-apanya sini nih. Oke, baik. Lanjut insan lagi nih. Kita bicara insan. Ini belum ke belakang. Kenapa kok manusia rugi? Kita harus koreksi diri. Ada ayat lain kita hafal ini. Kita hafal. Bunyinya begini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Pakai insan apa bukan? Fa'ammal insanu, manusia itu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah, kalau dikasih ujian dapat penghormatan, dapat banyak nikmat, dapat jabatan, dapat kekayaan, dapat kehormatan, fayaqulu, enak ngomong, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Kan begitu kan, merasa mulia. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa, kalau ujiannya adalah dikasih rizki pas-pasan, jabatannya pas-pasan, kehormatan pas-pasan, fayaqulu, udah turun blek, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Itu kan begitu kita ya. Begitu, jelas? Oke. Sekarang cek lagi, ada insan banyak di Al-Qur'an. Nih hafal juga nih. Hafal juga. Nih contoh ayatnya. Laqad khalaqnal insan. Insan bukan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan memang sebagus-bagusnya rupa ciptaan Tuhan. Enggak ada yang sebaik kita. Itu kelebihan kita. Cuma kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian dikembalikan serendah-rendahnya. Jelas maksudnya? Itu insan. Jadi kita harus pertama sadar siapa kita, tapi Al-Qur'an bilang begitu, jangan kemudian kita mesti seperti itu. Contoh lagi, bagaimana manusia itu, misalnya innal insana ladzalumun kafar, manusia itu sungguh suka berbuat dolim dan kafar, sering kufur. Itu manusia sering dolim, tak senang didolimi, tapi suka mendolimi. Kemudian sering kufur, terutama kufur nikmat. Ya ini, kalau dikasih banyak nikmat, kemudahan, kesehatan, itu lupa. Tapi kalau sudah dibalik, ingat, balik. Ada lagi, kalau sukses itu nggak ngaku dari Allah. Ngakunya apa? Karena ilmu yang ia punya dan relasi yang ia banyak. Karena relasinya banyak. Ada yang begitu lupa. Ini Korun tuh begitu. Innama utituhu ala ilmin indi, kata Korun itu kan sukses, tapi ngakunya innama utituhu ala ilmin indi, aku kaya ini karena aku punya ilmu, banyak relasi. Itu Korun. Nggak ada kan yang kayak Korun sini? Nggak, insya Allah nggak ada ya. Nggak. Itu manusia, jelas? Wah, waktunya sudah mulai berasa tenggorokan. Mulai rasa tenggorokan. Sekarang gini lah, langsung siapa yang nggak rugi? Mudah-mudahan kita masuk yang nggak rugi nih. Yang nggak rugi, illalladzina amanu wa amilus solihat. Ada ayat sama nih. Tsumma radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa amilus solihat. Sama kan? Sama ya? Oh ya, berarti yang nggak rugi itu adalah illa. Perhatikan jemaah rahimakumullah, ketika ada kalimat menjelaskan tentang sesuatu, ada kecuali, lebih banyak mana sebelum kata kecuali dengan kata setelah kecuali? Ini linguistiknya nih. Ketika ada kalimat berbicara sesuatu, informasi tentang sesuatu, ada kecuali, lebih banyak mana sebelum kata kecuali dengan setelah kata kecuali?
Lebih banyak berarti yang sebelum illa lafi khusrin, setelah illa illal ladzina berarti kalau begitu manusia banyakkan yang rugi apa ya enggak? Rugi. Kita masuk yang mana? Masuk yang enggak rugi ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Oke, kita cek illal ladzina amanu nih. Illal ladzina amanu, kecuali adalah orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, saling berpesan kebaikan kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, saling berpesan tentang kesabaran. Berarti 4 unsur nih. Yang satu yaitu adalah untuk, yang 1, 2 untuk pribadinya, yang 3, 4 adalah untuk sesamanya. Karena iman untuk kebaikan pribadinya, amal soleh buat pribadinya, tapi tawasau bil haqqi untuk kebaikan orang, tawasau bis sabri untuk kebaikan orang. Berarti ada 2 nih, harus soleh sosial, harus soleh personal. Secara personal harus iman, amal soleh. Secara sosial jangan lupa, nggak bisa, nggak enak masuk surga sendirian. Ada orang berbuat maksiat, kita biarkan. Jelas? Nggak bisa kita sendirian soleh pribadi, tapi ada orang yang toleh malah dibiarkan. Tetapi 4-empatnya butuh ilmu. Iman itu butuh ilmu. Kita bisa nggak tanpa ilmu beriman? Makanya ayat lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu itu untuk memperkuat iman. Iman butuh pada ilmu. Tapi kalau ilmu tidak ditopang dengan iman, sering kafir. Tapi kalau iman tak ditopang dengan ilmu, itu cenderung fakir. Monggo dicek. Iman yang tidak ditopang dengan ilmu, hidupnya cenderung fakir. Orang berilmu tak ditopang dengan iman, cenderung kafir. Jelas maksudnya? Nah itu, makanya di sini 4-empatnya illalladzina amanu wa amilus solihat. Bagaimana iman makin kuat, makin meningkat, bisa beramal kalau tidak punya ilmu. Jadi penting punya ilmu. Iman itu harus menggunakan standar ilmu. Jangan imannya keliru. Beramal itu juga harus pakai ilmu. Berwasiat pesan hak kebaikan juga harus pakai Gimana bisa lawang mana hak dan batil tidak bisa membedakan? Wa tawassaw bis sabri, yaitu berbicara wasiat tentang sabar juga harus pakai ilmu. Ngomong sabar tuh gampang ke orang, tapi kalau sendirinya kena, dia nggak bisa jelas maksudnya. Oke, manusia itu ada orang beriman, amalnya sedikit, sedikit, plus dia tidak juga peduli pada orang. Dia mau maksiat apa enggak peduli pada orang kena musibah, cuek-cuek aja. Tidak, yaitu memberikan pesan untuk sabar. Ada enggak manusia begitu? Oh banyak. Ya, ada orang berbuat kebaikan tapi enggak punya iman. Ada. Ada orang gampang ngasih nasihat ke orang tentang kebaikan, gampang bilang sabar. Tapi dirinya tak berbuat kebaikan, dirinya nggak sabar. Lebih banyak lagi ini. Nah, artinya yang tidak rugi itu kalau manusia itu ada 4 unsur sifat dalam dirinya. 1, iman. 2, diiringi dengan amal. 3, yaitu tawasi bil haqqi. Yang 4, tawasi bis sabri. Tapi 4-empatnya harus ditopang dengan ilmu. Tapi kalau ilmu sekedar terus menjadi jami'ul maklumat, kolektor pengetahuan, tidak diamalkan,
hidayahnya enggak nambah, kata Nabi, manisdadah ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Makin banyak ilmu seseorang, hidayahnya enggak makin nambah, bukan makin dekat dengan Allah, tapi dia makin jauh. Kalau begitu, hidayah itu hubungan eratnya dengan ilmu apa dengan ibadah? Kata ulama kita, hidayah itu berhubungan erat dengan ibadah. Ilmu itu ada tapi tidak banyak. Makanya banyak orang yang berilmu tapi hidayahnya dikit. Banyak orang ilmunya pas-pasan karena ibadahnya banyak, hidayahnya banyak. Mudah-mudahan kita masuk yang dua-duanya. Mudah-mudahan kita masuk illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Ini enggak dibaca semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masuk pertanyaan nomor Bapak Ibu yang sudah surat Al-Anfal. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Syukur Ustaz, hari ini yang kita untuk datang amal waktu beribadah sedikit sekali. Ya, itu Ustaz. Kedua, masalah manusia dikatakan dari manusia banyak sekali salah. Nah, menurut Ustaz, kunci efektif itu. Kalau kita pertama tadi manusia yang sudah dikasih rezeki, dia dikasih cobaan, dia banyak berdoa. Karena itu dia akan lagi. Nah, kunci efektif dalam kita menghadapi waktu yang sedikit ini. Karena satu, kunci efektif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Tenggorokan sudah mulai berasa. Ya, nanti kalau ketemu lagi habis Ramadan di belakang ya. Baik, sebetulnya waktu manusia itu panjang. Cuma yang diefektifkan sedikit. Jelas? Waktu manusia itu, waktunya Pak Haji Zulfa itu kan 60 sekian. Cuma 70 kan? Itu kan waktu yang Allah berikan kan, sejak lahir sampai sekarang. Cuma waktu yang dibuat efektif untuk kebaikan dikit, bukan waktunya sedikit. Bisa dibedakan ya? Jadi waktu yang Allah berikan pada Pak Haji Zulfa, Pak Haji Yunus itu panjang. Cuma beliau dua-duanya ini waktu yang dipakai efektif kebaikan dikit. Jelas ya maksudnya? Oh ya itu, bukan waktunya dikit. Bahkan pengen umur 1000 tahun kan? Pengen 1000 tahun. Jangan bilang nggak pengen. Siapa yang nggak pengen? Pengen ya? Hah? Ya pokoknya 1000 tahun mau istri berapa kek. Kalau dipakai kebaikan sedikit, berarti waktu yang diefektifkan sedikit. Makin panjang umur seseorang, makin sedikit waktu yang efektif buat kebaikan, makin banyak dosanya dia. Makin banyak dosanya. Jelas maksudnya? Nih ada ayat di Al-Quran bunyi begini nih. Bunyinya Ustaz Adnun ini nih, yang terkait tentang orang musyrik yang ingin hidup 1000 tahun tuh. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu'am. Itu gimana awalnya? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Itu pengen diperpanjangkan 1000 tahun. Pengen itu. Ada yang nggak pengen 1000 tahun? 100 tahun aja pengen. Tapi ini kata Allah nih, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu'ammar. Dikirain diperpanjang umur itu bisa selamat dari adab.
Nih, umur 20 tahun dipakai efektif kebaikan 10%. Ya enggak banyak dosanya. 100 tahun dipakai 10%. Makin panjang umur seseorang, makin sedikit waktu yang diefektifkan kebaikan, makin banyak dosa dan adabnya. Jelas maksudnya? Nah, itu yang bermasalah. Nih, orang pelaku maksiat sama, satunya mati umur 20 tahun, yang satunya mati sampai maksiat sampai mati 70 tahun. Banyakan mana dosanya? Jelas maksudnya? Nah, makanya waktunya sama-sama banyak, cuma yang diefektifkan untuk kebaikan sedikit. Mana tadi itu? Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar. Makin panjang usianya enggak bisa, yaitu selamat dari siksa. Yang ada makin lama di neraka. Ya. Ayo nih, minta panjang umur, makin taat apa masih maksiat? Kayak palsu minta panjang umur. Ya kan bahasa kita cuma pengen panjang umur, maka oh iya, itu untuk menemani. Makanya doa Nabi ini sering saya pembuka, semoga Allah panjangkan usia kita untuk selalu taat padanya. Itu doa Nabi buat Anas bin Malik. Doa Nabi nih, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu wa atil hayatahu ala ta'atika. Itu doa Nabi buat Anas bin Malik. Umur 100 tahun lebih, istri banyak, anak banyak, taatnya banyak. Maka saya buka, wa atil hayatana ala ta'ati. Semoga Allah panjangkan umur kita semua untuk selalu taat, bukan maksiat. Jadi kalau minta umur panjang plus diikuti taat. Jelas? Nah, kita kan minta dipanjang umur, tidak diikuti taat. Makin panjang umur masih maksiat, itu makin banyak dosa dan siksa. Yang 20 tahun nanti naik duluan, yang 70 tahun belakangan. Jelas ya? Ya saya kira itulah. Mudah. Ada lagi? Sudah. Ya tadi diisi dengan kebaikan. Jadi yang punya waktu kan kita. Kita mau efektif dengan kebaikan nggak? Kata Imam Syafi'i begini. Kata Imam Syafi'i ini, ibadah bentuk perintah dan larangan itu sedikit. Sisanya itu tidak ada apa-apa. Contoh sehari semalam, perintah sholat cuma 5 kali. Sholat tadi 10 menit. Sisanya kalau tidak diisi dengan kebaikan, kemungkinan kita terjebak pada kemaksiatan. Jadi sisa waktu yang ada selain perintah-perintah ibadah itu diisi dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau enggak, kita pasti terjebak pada kemaksiatan. Jelas ya? Itu berarti itu kata Imam Syafi'i. Coba dihitung, sholat cuma 10 menit, sisanya ngapain? Haji cuma seumur hidup sekali, puasa setahun sekali, zakat setahun sekali kalau mampu. Sisa waktu kita banyak banyak berlalu begitu saja. Jelas ya? Ya bisa isi Quran, isi ngaji, ya isi zikir, isi wirid. Nah itu efektif itu baru. Sampun ya? Ya, mudah-mudahan ini jadi pengingat buat saya pribadi, jadi pengingat buat Bapak Ibu sekalian, terutama yang waktunya sudah asar. Amin. Oh, masih Maji. Pertanyaan itu mungkin karena Al-Quran itu kan selalu dua sisi, Pak. Kita tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak hanya punya opsi pilihan. Ini kan model berpenerbangan, kubur, pahala, dosa, surga, neraka. Tapi kadang Quran menawarkan sesuatu contoh di kisah-kisah awal itu. Orang-orang yang oleh Rasulullah nanti dinubuatkan dia akan jadi ahli surga. Dia ibadahnya sedikit, tapi melakukan amal-amal yang mungkin bagi orang dianggap sepele, tapi justru itu jalan menuju surga. Nggak nanti jelaskannya nggak sekarang. Jadi hal-hal sifatnya agak sofistik ini perlu untuk kita pelajari juga. Ada juga orang yang terlalu yakin dengan amal ibadah pahalanya nanti bisa masuk surga. Misalnya umur saya baru 40 tahun, tapi pahala saya sudah seperti
umur 170 tahun karena dia menggunakan sistem namanya smart motion, Islam yang cerdas. Jadi dia pilih pahala-pahala yang menurut dia akan bisa membawa ke surga. Padahal sebetulnya Allah sendiri kan pernah bertanya ke malaikat, tanya orang yang di surga itu ada seorang manusia, kenapa dia bisa ke surga? Jawabannya ini karena amal ibadahku selama itu. Tanya lagi, berapa dia mati? 80 tahun. Kalau begitu, kasih dia di surga selama 80 tahun, setelah itu lempar ke neraka. Karena dia tidak percaya dengan rahmat dan ridho. Enggak ada seperti ini, nanti kan masuk di ruang dimensi lain yang di luar ruang ini. Mungkin nanti sesi berikutnya bisa dikasih keterangan. Oh iya. Islam awal. Jelas. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Ya itu kan perspektif tasawuf, gitu kan? Enggak apa-apa, ini kan ngajinya tafsirnya begini. Nanti kalau perspektif tasawuf, ada orang umur 500 tahun enggak pernah maksiat, Jibril tiap mau turun ke bumi suruh lihat, sehingga 500 tahun itu isinya baik semua. Nanti diceritakan oleh Nabi, hadisnya panjang, di akhirat kata Allah apa? Yaitu udkhulil jannata birahmati, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Nggak terima, loh kok karena rahmat ya? Terus saya 500 tahun ibadah itu berarti sia-sia dong, kan begitu dia protes. Padahal masuk surga kata Allah, masuklah ke surga karena rahmatku. Protes dia, loh kok kalau karena rahmat ngapain saya 500 tahun ibadah melulu? Kan begitu. Oh, protesnya. Malaikat timbang, dengan rahmatku 1 bola matanya yang bisa ia nikmati dengan 1 bola mata saat di dunia. Ditimbang beratan 1 bola mata, rahmat Allah tidak pernah minta dia. Ternyata beratan mata 1. Beratan mata mata 1. Jelas maksudnya? Nah, oh dah, berarti beratan rahmatku. Oh kalau gitu kamu ke neraka. Ya kan begitu kan, nggak terima. Wah ternyata dia bersadar, ya Allah diangkat, kan begitu. Artinya orang itu masuk surga karena rahmat, bukan karena amal. Tapi ingat, untuk dapat rahmat Allah karena banyak amal. Jelas maksudnya? Abu Jahal nggak mungkin dapat rahmat. Ya, Abu Lahab nggak mungkin dapat rahmat. Jadi orang masuk surga itu karena rahmat, bukan karena amal. Itu kan dipertegas dengan Nabi. Ya, yang dulu kadang salah paham apa? Semua masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Termasuk sampean Nabi jeneng. Ya, walakin qad taghammadiyallahu bi rahmatihi. Tapi Allah sudah penuhi aku dengan rahmatnya. Jelas maksudnya? Jadi masuk surga karena rahmat. Pengen dapat rahmat, ya dekati Allah. Pengen dapat kasih sayang bos, ya taatlah sama si bos. Melanggar melulu pengen dapat rahmat. Jelas maksudnya ya? Ah, itu nanti undang saya lagi versi lain Pak Ji. Kalau dijadikan sebagai jalur jihad berjuang, paling tidak meminimalisir itu jadi jihad. Ya, itu jadi jihad. Nah, itu nanti fikus siasah, undang saya lagi. Gitu. Baik, saya kira itu saya ingin menyampaikan bahwa manusia kita ini harus dilihat bagaimana sudut pandang Al-Quran, biar kita tahu, tidak sombong dan sadar. Jelas ya? Itu masih banyak insan-insan yang lain. Ya, saya kira itu, ini pengantar saja. Tapi jangan kajian habis Ramadan ganti tafsir, tetap fikih. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.